Shalom semua warga kerajaan. Masih dalam tema Pursue Holiness. Tetapi firman Allah menjelaskan holiness saja gak cukup. Harus disertai dengan contentment, dengan rasa puas. Karena cerdas rohani tidak sejajar dengan cerdas keuangan. Nah, saya mau sampaikan 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, but you, O man of God, manusia Allah. Orang yang error itu adalah manusia duniawi. Tetapi kita diingatkan siapa diri kita. Sebutkan dirimu, aku berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Jauhilah semuanya, jauhi itu larikan dirimu. Tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan, Timothy, you are God's man. So run away from all these errors. Instead, chase after true holiness. Godliness itu true holiness. Justice, keadilan, faithfulness, kesetiaan. Ini semua adalah buah love, hope, dan juga tender humility. Termasuk meekness. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita harus bertanding. Bertanding di sini kalau di dalam Alkitab bukan tinju tetapi bergulat, jarak dekat. Rebutlah pertandingan iman yang benar, the good fight of faith. Rebutlah hidup yang kekal. Disuruh mengejar dan disuruh merebut. Semua warga negara kerajaan, kita tahu semua yang kita pegang akan hilang. Semua yang kita bisa lihat akan melayang. Tetapi Tuhan berkata, cari yang kekal. Dalam surat Kolose dikatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, dan depositnya adalah Christ in you, the hope of glory. Roh Kudus adalah roh kekudusan, dan itu memungkinkan kita sebagai man and woman of God bisa melarikan diri daripada segala godaan, daripada segala keinginan duniawi, dan mengejar the true holiness. Saya sampaikan pesan ini, ingat ya, holiness dan contentment. Sebab firman Allah mengatakan dari ayat 1 sampai dengan 10 kita lihat bagaimana ada godaan tentang ingin kaya. Kita ini sudah kaya, kenapa ingin kaya? Ya, seluruh bumi ini adalah miliknya Tuhan. Saya mungkin pernah dengar, saya pernah terbang di atas Kalimantan, dan orang di samping saya berkata itu miliknya pejabat keluarga presiden. Dan saya bilang pada dia, sorry ya, semua itu punya papa saya. Dia kaget, dia lihat saya. Apa pak? Semua itu punya papa saya. Siapa papamu? Pencipta langit dan bumi. Dia bertobat sebelum saya mendarat di Tarakan. Karena itu semua hamba Tuhan tahu kita sudah memiliki semuanya. Karena dalam Lukas 15 dikatakan oleh Bapa itu, apa yang aku punya, my son, putraku, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi tidak usah mengejar yang lain-lain. Kejarlah godliness. Because godliness with contentment is great gain. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Godliness adalah buah daripada holiness. Kiranya kita mendengar firman Tuhan ini, practice holiness and contentment. God bless you. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Dikuduskanlah Namamu. Saudara, di luar sana ada banyak ahli tentang misi, tentang penginjilan, metode, strategi penginjilan. Ada juga yang ahli Alkitab, mungkin ahli perjanjian lama, perjanjian baru, ahli bahasa Alkitab, entah Ibrani atau Yunani, ahli dalam teologi dan seterusnya. Tetapi saya belum pernah mendengar ada seorang yang berani mengklaim bahwa dia seorang yang ahli dalam hal berdoa. Barangkali alasannya adalah karena memang kita semua kita selalu merasa kehidupan doa kita itu masih jauh sekali dari yang baik saja.
saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, suatu saat ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, maka ada seorang muridnya yang datang kepadanya dan memohon, ya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa seperti halnya Yohanes mengajar para muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya, sebuah model, sebuah pola doa yang kita semua akrab, tetapi seringkali hanya berhenti pada kata-katanya saja. Kita bisa mengucapkan, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menghidupi prinsip-prinsip yang ada di dalamnya? Itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Ya. Dan sudah banyak tokoh-tokoh Kristiani, ya, di sepanjang sejarah yang mendapatkan berkat yang luar biasa melalui penerapan pola doa Bapa kami itu di dalam kehidupan mereka. Ya, salah satunya adalah Luther. Ya, Luther berkata demikian di dalam sebuah bukunya. Nah, ini sebenarnya unik sih, saudara, ya. Ini bukan buku sih sebenarnya, tapi buklet tepatnya, ya. Hanya 13 halaman kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ya. Satu kali dia lagi potong rambut karena tukang pangkasnya itu tahu kalau Luther itu adalah seorang rohaniawan, seorang pendeta, maka tukang cukurnya yang namanya Peter ini bertanya kepada Luther, ya, Pak Pendeta, bagaimana sih caranya berdoa yang baik itu? Nah, ini yang menarik, saudara, ya. Luther pulang lalu dia tulis buklet ini untuk menjawab pertanyaan dari tukang cukurnya itu, saudara. Ya. Nah, satu bagian dari buklet ini Luther mengatakan demikian, sampai hari ini aku masih menyusu dari doa Bapa kami seperti seorang bayi. Saudara, ya, ini analoginya. Bayi bergantung sepenuhnya kepada ASI dari ibunya. ASI dari ibunya sanggup mencukupi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi. Saudara, ya, jadi melalui analogi ini Luther mau mengatakan bahwa sampai dengan saat ini seperti halnya seorang bayi, maka kehidupan rohaniku itu, ya, ditentukan oleh nutrisi-nutrisi rohani yang diberikan ketika aku menerapkan doa Bapa kami itu sebagai pola di dalam kehidupan doaku. Nah, apakah ini di awal saja atau sampai titik tertentu berhenti? Maka Luther mengatakan, ya, dan sebagai seorang yang telah menjadi tua, yang tidak pernah puas, aku masih makan dan minum daripadanya. Ya, dari awal kehidupannya sebagai orang percaya, bahkan ketika dia sudah menjadi tua, saudara, dia menjadikan doa Bapa kami menjadi pattern, menjadi template bagi kehidupan doanya. Dan luar biasa, beliau mengalami pertumbuhan kerohanian yang sangat baik, ya, karena menerapkan doa Bapa kami dalam kehidupannya. Nah, saat ini saudara, kita akan fokus pada permohonan yang pertama. Ada yang mengatakan ada 6 permohonan, ya, ada pula yang mengatakan 7. Yang mengatakan 7 itu yang terakhir itu, ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu dipisah jadi 2. Ya, makanya ada 7. Tapi yang 6 jadikan 1. Nah, terserah saudara, ya, mau 6 mau 7, tapi kita fokus yang pertama, ya. Nah, mari sama-sama kita baca dengan suara keras, ya. Matius 6 ayat yang ke-9. 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sekali lagi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Mari kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu, saudara ya. Mulai dari sapaan terlebih dahulu. Kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, datang kepada Dia, menyapa Dia dengan sapaan Bapa kami, ya. Dan jelas ini tidak formal, tetapi menunjukkan bahwa antara saya, antara kita umat Tuhan dengan Allah ada relasi yang begitu dekat dan intim, saudara. Maka analoginya hubungan antara seorang bapak dan anak. Nah jelas gak mungkin saudara ya, kepada ayah saya mengatakan begini, selamat pagi Bapak Jaya Mulia. Karena nama ayah saya Jaya Mulia. Apakah kabar Anda pada pagi hari ini? Bolehkah saya meminta uang 100.000? Kan enggak begitu saudara ya. Saya langsung panggil, Pak, ya apa sehat hari ini? Ya cepet dong, kan gitu saudara ya. Sama orang tua sendiri, ya kan? Pasti ada kedekatan, ada intimasi, ada bonding, ada kepemilikan di situ. Dia adalah ayah saya. Maka saya panggil dia dengan sebutan Daddy mungkin sekarang ya. Tapi hati-hati kalau dengar-dengar Dad. Dad itu bisa mati juga artinya. Papa, papi, cocok saudara ya. Bahasa Arab memang Aba itu menunjukkan intimasi, kedekatan. Nah, apakah manusia alamiah bisa memanggil Allah sebagai Bapa? Jawabnya tidak mungkin saudara. Kenapa? Karena dalam keberdosaan kita, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, itu terpisah dari kita yang kotor, yang cemar, yang berdosa. Ada jurang yang menganga yang tidak terjembatani antara kita manusia berdosa dengan Allah yang maha kudus. Gak mungkin saudara, tidak memenuhi syarat, tidak qualified. Tetapi puji Tuhan di dalam Kristus Yesus, ketika kita percaya kepadanya, maka jurang pemisah itu telah terjembatani dengan sempurna. Maka kita bisa datang kepada Dia dan memanggil Dia sebagai Bapa kita. Nah, kalau kita bawa ini dalam konteks doa, bicara soal apa sih? Tidak lain saudara, bicara soal accessibility, direct access antara saya, antara kita orang percaya dengan Allah tidak lagi terpisah, tidak lagi jauh, tidak lagi musuh, tetapi kita adalah anak-anaknya yang bisa datang kapan saja dan kita punya keyakinan karena Dia adalah Bapa saya, Dia tidak hanya buka pintu tetapi Dia sediakan telinganya untuk dengar doa-doa kita. Wow, baru sebutannya aja udah luar biasa di sini saudara. Nah, mari sekarang kita lanjutkan dengan frase berikutnya ya. Dikuduskanlah namamu, saudara ya. Nama itu mewakili diri yang menyandangnya. Ya, maka dalam bahasa Inggris ada istilah begini. My name is me. Namaku adalah aku, identik dengan diriku. Ya, dan di sini saudara kita sedang berbicara mengenai nama Allah. Maka pada saat kita mengatakan dikuduskanlah namamu, itu berbicara bahwa saya mau mengkhususkan nama Allah di atas semua nama yang lain. Segala sesuatu yang lain yang bisa disebut di dalam kehidupanku.
Sudah ingat perintah keempat ya, dari 10 perintah Allah bunyinya bagaimana? Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Ya, 6 hari lamanya engkau bekerja, mengerjakan semua pekerjaanmu, tetapi masuk hari yang ke-7 itu harus dikhususkan, dibedakan dari hari-hari yang lain. Ya, unik pada dirinya. Saudara, kalau demikian pengertiannya dikuduskan di sini adalah ketika kita datang kepada Dia dan menyebutnya sebagai Bapa, sekaligus kita juga mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Allah yang lebih dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tidak ada duanya. Nah, saudara ingat ya, pada saat Musa dipilih, dipanggil, diutus oleh Allah untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, saudara ya. Setelah negosiasi yang alot, pada akhirnya Musa menyerah. Pertanyaan terakhir, nanti kalau aku datang kepada umatmu lalu mereka tanya, siapa yang mengutus kamu? Aku harus jawab apa? Ya, nah maka jawaban Allah seolah-olah dia sedang mewahyukan, menyingkapkan siapa dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada umat Allah pada waktu itu dengan nama ini, I am that I am to be, saudara. Kenapa kok to be? Nah maka sesungguhnya ya kita harus melihat latar belakangnya ya. Bangsa Mesir, bangsa-bangsa di sekeliling Israel pada waktu itu menyembah kepada banyak Allah. Politeistik, saudara. Nah pada saat Allah mengatakan kepada Musa, I am, maka dia sedang menyatakan dirinya, aku adalah satu-satunya Allah yang benar. I am. Yang lain, I am not. Mereka bukan Allah. Aku Allah yang sejati. Saudara. Dan kenapa kok ini dijadikan permohonan yang pertama? Apa saudara maksud Tuhan Yesus? Ya, maka jelas ya kita ini kan ya kita harus jujur mengakui ya kita ini self-centered ya. Kita ini egois. Jadi kalau datang pada Tuhan yang di pikiran kita yo aku plus kebutuhanku gitu ya saudara ya. Ayo coba dicek doa-doanya ya. Biasanya kan yo minta ini minta itulah ya yo sehat yo sembuh yo rezeki yo berkat gitu ya. Ya supaya rambut gak rontok dan sebagainya saudara ya itu permintaan kita. Supaya program dietnya berhasil. Dan seterusnya. Itu yang jadi concern kita. Maka Tuhan mengajarkan kepada para muridnya dan kepada kita. Waktu kamu datang ya ingat hidupmu itu sudah bukan milikmu lagi. Maka aku yang harus menjadi pusat dari kehidupanmu. Engkau harus meninggikan aku lebih dari semuanya. Engkau harus mengkhususkan, menguduskan aku di atas segala sesuatu yang lain. Nah maka saudara, kita perhatikan baik-baik ya. Maka polanya itu pola surgawi ya. Perhatikan ya, 3 permohonan pertama itu ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Ya, sorga jadi model. Ya, nah saudara perhatikan ya, satu ayat saya mau bacakan untuk kita sekalian. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8.
Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara, Rasul Yohanes mendapat privilege, kehormatan untuk mengintip sedikit pemandangan di sorga itu. Seperti apa? Dan inilah dalam sebuah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Bahwa di surga semua makhluk surgawi itu selalu meninggikan dia, memuji dia, mempermuliakan namanya, menyembah dia, menguduskan dia di segala waktu. Tidak ada jeda, tidak ada break, tidak ada rehat, saudara. Sepanjang waktu Allah selalu dikuduskan. Pertanyaannya, bagaimana dengan di bumi? Yesaya 52 ayat yang kelima. Ya, saudara ya. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan ini ironisnya saudara. Tidak seperti di sorga. Di bumi namaku terus dihujat sepanjang hari. Saudara, ini kan menimbulkan pertanyaan ya. Kenapa kok nama Allah dihujat sepanjang hari? Nah saudara, mari kita pahami ya latar belakang sejarahnya. Pada waktu itu bangsa Israel sedang ditindas, dijajah oleh kaum Babel. Mereka dibuang di pembuangan, saudara ya, di Babel. Mereka hidup sengsara, menderita. Lalu kemudian bangsa-bangsa yang lain di sekeliling Israel pada waktu itu, mereka melihat pemandangan seperti itu lalu mengambil kesimpulan, kalau begitu Allahnya Israel itu lemah, payah, tak berdaya untuk menolong umatnya. Itu lihat, mereka ditindas oleh bangsa lain. Payah Allahnya Israel itu. Dan kemudian nama Allah mulai dihujat sepanjang hari. Sekarang saudara ya, kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Ya, kita tarik sampai kepada akarnya. Kenapa kok Israel ada di pembuangan? Itu pertanyaannya saudara. Dan jawabannya ini yang saya kira perlu kita garis bawahi dan bawa pulang. Kenapa mereka berada di pembuangan? Karena mereka gak taat terhadap hukum-hukum Allah, terhadap perintah-perintah Allah, terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Karena ketidaktaatan mereka, mereka mulai menyimpang, mereka mulai menyembah kepada berhala. Itu sebabnya Allah mendisiplin mereka sehingga akhirnya mereka ditindas oleh bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Nama Allah pada akhirnya konsekuensinya dihujat. Jadi kalau kita bertanya saudara ya, kenapa nama Allah dihujat sepanjang hari? Maka jawabannya apa? Akar masalahnya apa? Karena ketidaktaatan umat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar banyak, saudara. Sebuah peringatan keras di sini. Sebuah cambuk di sini buat kita semua.
bahwasanya pada saat kita menyimpang dari jalan yang Allah telah gariskan, kita hidup dalam ketidaktaatan, saudara, maka itu membuka peluang kepada nama Allah dihujat, bukan dipermuliakan, tetapi dipermalukan. Wow, kalau begitu saudara, kita mulai harus berpikir panjang dalam hal berkata-kata, dalam hal bersikap, dalam hal berperilaku. Karena saya sekarang ini, saya menyandang predikat anak Allah. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, saudara, tidak hanya membawa nama saya saja, tidak hanya membawa nama keluarga saya, tetapi juga membawa nama Allah yang maha tinggi itu. Saudara, wow, waktu saya renungkan ini, saya mulai berpikir kalau begitu ya, dalam banyak hal, bahkan sampai ke hal-hal yang kecil. Ya, Rasul Paulus di dalam Pertama Korintus berbicara apa? Soal makan minum saja kita bisa mempermuliakan nama Allah. Jadi bayangkan ibu-ibu ya, ketika mau belanja gitu, melijo. Ya. Kok yang kena ibu-ibu ini ya. Orang tuh melihat kita, saudara ya. Ada loh saudara ya, saya diberitahu istri saya sih. Tapi bukan di sini kan, itu kabar baiknya. Itu kalau nganyang, jadi nganyang ya, ngenyang, nawar. Kalau di Jawa Tengah itu ngenyang, kalau di sini nganyang ya, sama juga, ngenyang. Nawar itu loh, waduh, minta ampun, larangnya, 2.000, ya kan saudara ya. Beda 500 loh saudara ya. 500 tuh ngototnya minta ampun. Saudara, jangan lupa pada saat kita ngomong, pada saat kita bersikap, pada saat kita bertindak, orang melihat kita. Apakah nama Allah dipermuliakan atau justru mereka akan mengatakan, wih ini wong Kristen pelit gak karu-karuan ini. Ya enggak saudara? Hati-hati, ya, saudara. Nah itu sebabnya ya Rasul Paulus kemudian mengangkat ayat ini ya ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Ini menarik sekali saudara ya. Nanti habis ini bapak-bapak yang kena. Roma 2 ayat 23 dan 24 ya. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Ironisnya, mengapa engkau sendiri menghina Allah? Caranya dengan cara apa? Dengan melanggar hukum Taurat itu. Jadi begini saudara ya, Paulus sedang menulis kepada jemaat di Roma, khususnya di sini dia sedang mengarahkan telunjuknya itu kepada jemaat yang latar belakangnya itu Yahudi. Mereka begitu bangga, membusungkan dada dan mereka mengatakan kami ini bangsa yang istimewa di pemandangan Tuhan. Apa buktinya? Kepada kamilah dikaruniakan hukum Taurat itu. Bukan kepada bangsa yang lain, kepada kami. Ini ya. Mereka bermegah. Saudara. Nah, lalu kemudian perhatikan di sini, ya. Untungnya memang Rasul Paulus bukan orang Jawa ya. Seperti saya yang dibesarkan di Jawa yang ngomongnya munyer. Rasul Paulus langsung to the point. Mengapa kamu sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum? Kamu bangga, kamu sebagai bangsa seolah-olah kamu diistimewakan oleh Allah.
kepada kamu dipercayakan hukum Taurat itu. Tapi ironisnya justru engkau yang bangga dengan semuanya itu, maka engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Wah, saudara, ini pukulan yang luar biasa. Nah, mungkinkah kita juga demikian ya, kita bangga dengan kekristenan kita ya, merasa diri paling benar. Ya, dipercaya kitab suci yang tidak berkesalahan karena diilhamkan oleh Roh Kudus, semua menjadi kebanggaan kita, saudara. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Pertanyaannya, hidupmu bagaimana dulu? Ya, apakah kita betul-betul bukan hanya percaya di mulut saja, tetapi kita menghidupi iman Kristen itu. Kita mengakui otoritas Alkitab, bahwa Alkitab adalah kebenaran, maka saya menundukkan diri saya di bawah otoritas firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, saya ikut. Saya tunduk, saya taat. Apakah itu? Jangan-jangan kita seperti jemaat di Roma ini. Ya. Coba perhatikan selanjutnya. Sebab oleh karena kamulah, ini mengutip Yesaya 52 ayat yang kelima tadi. Nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa yang lain. Saudara, hati-hati ya. Istri saya kapan lalu cerita itu ya, ada temannya itu sukanya itu cerita mengenai kondisi keluarganya itu kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, isinya waduh masalah dengan pasanganku, aku masalah dengan anak-anakku, ceritanya itu pokoknya komplain, keluhan semua. Saudara bayangkan ya, orang-orang yang belum kenal Tuhan mendengar seperti itu. Ya apa sih orang ini? Kalau datang ke sini komplain saja. Jangan-jangan saudara ya, sama seperti Yesaya katakan. Ya, kemudian orang akan menilai, waduh kalau begitu Allahmu ini payah dong. Ya gak bisa tolong kamu. Kamu sendiri hidupnya kayak gitu. Gak ada sukacita sama sekali. Gak bersyukur malah komplain terus. Ya. Saudara, nama Allah tidak dikuduskan. Kita semua mengalami masalah. Amin, saudara, betul ya? Tetapi bukankah kita punya pengharapan di dalam Dia? Ya. Dan kalau kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita itu, seharusnya hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan syukur di hadapan Allah. Orang yang ngelihat justru akan mengatakan, wih ciamik yo, masalah banyak. Tapi lu gak pernah ngeluh. Ya, tadi saya barusan ketemu dengan seorang hamba Tuhan ya. Kemudian dia sedikit cerita saja sama saya, waduh mama saya baru dioperasi Pak, umurnya 75 tahun. Ya barusan operasi karena lambungnya bocor dan sebagainya. Operasi besar Pak, tapi waduh mama saya itu gak pernah ngeluh, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sampai-sampai dokternya ngomong, Bu boleh gak Bu ibu saya bawa ke pasien yang lain. Supaya nyontoh ibu gitu loh. Lah yang kayak gitu loh saudara ya. Nama Allah dikuduskan. Kita punya Allah yang tiada bandingnya. Dia mengatasi segala sesuatu. Dua ayat terakhir saudara ya, masih di Roma pasal 2, jadi ini dalam konteks yang sama ya. Kita mundur ke ayat 21. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Saudara, waktu saya membaca bagian ini tertemplak juga saya. Ya banyak kali kita kan sekarang ini ya melalui medsos itu kita dibanjiri dengan renungan macam-macam ya, nonton YouTube apa. Sudah sering kali kita baca belum selesai ya sudah di forward. Wah ini cocok, ini gua Agus sih. Yes,
Ya, cocok buat istriku biar dia nggak komplain lagi. Loh, saudara, sebelum di forward ya, sebelum diteruskan, itu mestinya firman itu harus ditujukan kepada diri kita lebih dulu. Sebelum firman mengajar orang lain, biarlah firman itu mengajar dirimu dulu. Amin saudara. Bukankah Yakobus yang berkata bahwa firman itu seperti cermin. Di mana kita memperhadapkan diri kita. Lalu mengizinkan cermin itu memberitahu sejujur-jujurnya bagian mana dalam diri saya yang masih perlu diperbaiki, yang masih perlu dikoreksi, yang masih perlu diluruskan, yang masih perlu dipulihkan, saudara. Sayangnya kebanyakan kita termasuk saya, saudara ya, seringkali kita tidak menjadikan firman sebagai cermin, tapi sebagai keker untuk melihat kesalahan orang dan menghakimi orang lain. Itu kesalahannya, saudara. Nah, maka Rasul Paulus di sini kemudian dia rinci, kamu bilang jangan mencuri, tapi kenapa kamu sendiri kok mencuri? Kamu yang mengajar orang lain jangan berzina, kenapa kamu sendiri berzina? Kamu yang menentang penyembahan berhala, kenapa kamu merampok rumah berhala? Saudara, sekali lagi tanpa tedeng aling-aling, saudara ya, Rasul Paulus langsung arahkan telunjuknya kepada mereka. Kamu yang berbangga atas hukum Taurat yang diberikan kepadamu, kenapa kamu melanggarnya? Bukankah hukum Taurat itu untuk dirimu terlebih dahulu? Dan sudah sepantasnya engkau taat, sehingga hidupmu akan mempermuliakan namanya. Saudaraku, Tuhan menolong kita semua. Amin, saudara. Pada saat kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini bukan hanya kita minta supaya Allah menyatakan kemuliaannya saja, sepihak. Tidak, saudara. Tetapi itu juga akan menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah. Dan kita menyandang nama Allah kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, saudara. Seharusnya hidup ini memancarkan kehidupan Allah, karakter Allah, kebenaran Allah. Sehingga apa yang hanya di surga sekarang juga nyata di bumi ini. Orang akan melihat kemuliaan Allah di dalam dan melalui hidup kita. Amin, saudara. Mulai sekarang ya, ibu-ibu kalau nawar ojo kebangetan. Ya. Kalau engkau punya warung, kalau punya toko, ya paling enggak banyak senyumnya lah. Ya kan, ada sukacita, anak buahnya di training. Kamu kalau melayani orang kayak gini, ya nilai-nilai kekristenannya itu loh, ya diteruskan kepada mereka supaya mereka sadar ya bahwa sesungguhnya aku punya Allah yang melebihi segala sesuatu. Dia sudah mengubah hidupku dan cara aku bekerja juga beda. A ngomong A, B ngomong B. Jujur, berjalan di atas kebenaran. Kadang-kadang hal yang kecil loh, sudah soal senyum aja gitu, itu bisa merubah segala sesuatu. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Puji Tuhan.